dilarikan ke rumah sakit hingga operasi. Hingga saya dioperasi, alhamdulillah hari ini mulai pemulihan, tapi masih pakai tongkat. Jadi hitungannya hari ini saya agak sedikit tidak sehat. Jadinya Bapak Ibu semua yang sehat hari ini, insya Allah sehat semua ya, betul ya? Insya Allah yang sehat hari ini, insya Allah yang sehat hari ini harus lebih semangat dari dasar. Siap ya? Coba kita siap ya. Gambar saya gimana ya? Takutnya Siap. kurang gitu dari muka saya. Lihat bisa. Halo. Cek Mas Aksan. Ya. Cek. Oke, udah. Baik. Belum keluar, Insya belum Allah keluar. pada hari ini Masih macet, Mas Akan. Halo? Oh, sepertinya apakah down? Oh, kelempar ya? Mas Akaninya ya? Boleh kita chat lagi. Oke, baik teman-teman. Sepertinya ada kendala ya di sinyalnya ya. Dari Mas Akannya. Sambil kita nunggu sebentar, tidak apa-apa. Boleh Bapak Ibu semuanya. Semangat ya. halo, cek. Cek. Oke. Halo, cek. Ya, Halo, halo, cek. halo. Nah, ya sudah. Sebentar ya, saya coba. Suara dari sana ya? Iya, suaranya agak menghilang tadi, sempat tersendat ya. Oh ya, ada yang hujan juga ya. Baik, sambil kita menunggu, kita setting dulu ya. Halo, cek. Ya, aman. Cek. Sudah masuk kembali. Oke. Baik, maaf tadi hari ini saya akan materinya bisa ditampilkan Mas Aksan. Siap. Baik. Insya Allah Bapak Ibu semua hari ini semangat ya. Coba chat dulu kita di bawah ya. Semangat gitu. Semangatnya 3 kali. Insya Allah Bapak Ibu hari ini semangat ya. Oke, semangat. Masya Allah. Coba chat semangat. Masya Allah. Keren nih. Coba saya mau sapa yang hadir hari ini dari mana aja nih? Ada dari Jakarta atau dari Bekasi atau dari Karawang, Purwakarta, dari mana coba? Lampung, Masya Allah, jauh banget ya. Jakarta Timur, Probolinggo, Masya Allah, Cilengsi, Klaten, Medan, Kuningan, Masya Allah ada yang dari Medan ya. Masya Allah. Keren nih peserta hari ini. Biasanya saya kalau lagi ngisi acara itu, biasanya yang hadir tuh dari kota-kota terdekat aja. Misal saya ngisi kemarin di Purwakarta, yang datang maksimal dari dari Subang, Purwakarta, Balikpapan, Masya Allah. Semangat, Cikarang, Masya Allah. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bisnis yang hampir tanpa modal, resiko tanpa modal, Masya Allah. Coba sebelumnya, kalau boleh mohon maaf, kita buka kamera dulu boleh ya? Saya mau lihat senyumnya Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Coba senyum dulu dong, senyum. Masya Allah, saya mau lihat ganteng dan cantiknya Bapak Ibu hari ini yang hadir nih. Coba senyum dulu dong. Masya Allah. Jadi insya Allah hari ini saya akan kasih tahu, saya akan cerita sedikit bagaimana. Saya mau tanya sebelumnya. Senyum tuh gampang nggak Bapak Ibu semua? Senyum tuh gampang nggak sih? Senyum tuh mudah nggak sih? Mudah ya. Insya Allah hari ini saya akan memberitahu atau menceritakan ke Bapak Ibu semua bagaimana caranya untuk bisa umroh dan berbisnis semudah senyuman. Tepuk tangan dong buat kita semua, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, saya mau
mau tanya. Dari yang hadir hari ini, banyak dari orang yang hadir hari ini yang dari Jakarta, yang dari Medan, bahkan dari Balikpapan, dari Lampung, dan segala macamnya, dari seluruh Indonesia ini, ada nggak yang udah pernah bisnis sebelumnya? Coba angkat tangan kayak gini aja, nih kayak gini. Coba angkat tangan, yang udah pernah bisnis, coba angkat tangan. Masya Allah. Coba yang udah pernah bisnis, angkat tangan coba. Banyak ya yang sudah pernah bisnis ya, Masya Allah. Karena orang Indonesia ini sebenarnya juga banyak sebenarnya yang udah bisa bisnis ya. Coba maaf, saya mau. Oke. Orang Indonesia ini salah satu ciri khasnya pandai berjualan ya sebenarnya ya. Baik. Tangsel, Masya Allah, jauh banget ya. Jauh. Tangsel mah nggak jauh ya, kok bayangan saya Sumsel gitu. Tangsel, Masya Allah, hadir. Baik. Kira-kira saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Ketika kita dilanda pandemi COVID-19 itu berat gak bagi kita semua? Berat ya. Berat ya bagi kita semua ya. Pontianak hadir, Masya Allah. Baik. Pandemi COVID-19 itu merupakan hal yang sangat berat bagi kita semua. Bisnis tutup, betul? Pemasukan jadi sedikit. Banyak orang di PHK, diturun gaji, dan segala macamnya. Itu COVID-19 bagi kita. Bagi sebagian banyak dari kita, COVID-19 2020 dan 2021 merupakan hal yang berat bagi kita. Betul semua? Betul ya. Saya juga sebenarnya mulai berjualan tuh dari SMP kelas 9. Saya SMP kelas 9 dan kemarin saat COVID-19 saya juga udah mulai saya juga ada usaha gitu. Dan itu pandemi pula, Masya Allah. Itu berat ya bagi kita semua ya. Makanya COVID-19 merupakan hal yang berat bagi kita semua. Tapi saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, kira-kira kita semua siap bangkit atau siap ditekuk pandemi? Karena orang-orang yang hebat, orang-orang yang meraih kejayaan adalah mereka yang siap bangkit. Dari pandemi kita terpuruk, maka orang-orang yang hebat dan meraih kejayaan adalah mereka yang siap bangkit. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Kita siap bangkit atau siap ditekuk oleh pandemi? Masya Allah, bangkit, siap bangkit. Masya Allah, tepuk tangan dong buat kita semua. Tepuk tangan dari rumah aja ya, Masya Allah. Keren yang hadir hari ini, semangat semua ya. Baik, kalau kita udah siap bangkit, insya Allah kita akan lanjutkan. Ini dia seminar bisnis travel planner sukses bersama Samina Travel. Tepuk tangan dong buat kita semua, Masya Allah. Baik, boleh dilanjut, Mas Aksan. Siap. Next. Baik, Bapak Ibu semua, kita masuk ke materinya. Oke? Sebelumnya saya mau ngomong sesuatu. Saya tahu umur saya mungkin jauh di bawah Bapak Ibu semua, betul? Umur saya, pengalaman saya, dari pengalaman hidup dan lain sebagainya mungkin jauh di bawah Bapak Ibu semua. Tapi saya minta izin ya. Saya nggak mau hari ini mengajari sok-sok menggurui gitu, nggak mau. Tapi sedikit berbagi dan bercerita boleh ya? Boleh ya, sedikit berbagi dan bercerita boleh ya? Baik. Insya Allah hari ini adalah seminar bisnis travel planner. Yang pertama, boleh siap Mas. Baik, terima kasih Pak Muhammad Arif, terima kasih. Baik, Bu Sofia, terima kasih. Bu Hasrul, terima kasih. Izinkan saya bercerita dan berbagi sedikit ya. Baik, yang pertama, kenapa kita harus berbisnis? Kenapa kita harus berbisnis? Yang pertama, saya mau tanya dulu sebelumnya. Yang hadir di sini, kira-kira yang hadir di sini Muslim semua ya? Muslim semua, betul ya? Yang hadir hari ini Muslim semua, betul ya? Muslim. Gak mungkin ya gak Muslim ya, soalnya kan ini seminar bisnis travel umroh gitu kan, identiknya Muslim ya. Muslim dong, kata Bu Sofia gitu. Muslim dong, iyalah Muslim, orang
jualan umroh gitu kan. Kenapa saya tanya gitu? Karena orang-orang yang non-muslim pun mau untuk berjualan umroh. Masya Allah. Karena apa? Karena dahsyatnya yang luar biasa. Kenapa dahsyat? Nanti abis ini saya kasih tahu kenapa bisnis umroh ini adalah bisnis yang dahsyat. Baik, kita balik lagi. Kenapa kita harus berbisnis? Yang pertama adalah persepsi kita yang salah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persepsi kita yang salah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa salah? Kita digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang belum ada suara. Ini ada suara, udah Mas? Kita Ada mute suara, sebentar. Mas? Kita mute sebentar. Iya. Halo, cek. Mas Iya, Aksan ada suara? aman. Oke, aman ya. Baik, yang pertama adalah persepsi kita yang salah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa salah? Kenapa salah? Kita digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang kelaparan, orang yang dengan segala keterpurukannya. Kita Rasulullah ini dari segi ekonominya ya, ditimpuk onta, tidurnya mengelana kalau lagi hijrah dan segala macamnya. Kita digambarkan Rasulullah merupakan orang yang dari segi ekonominya merupakan orang yang biasa saja. Kita digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang bahkan miskin. Tapi sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya adalah pengusaha, pebisnis kaya raya yang sukses. Mau tahu Bapak Ibu semua kenapa? Di usianya yang masih belia 16 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berjualan dari negeri Mekah ke negeri Syam. Kita ibaratkan ya, coba. Kita ibaratkan negeri Mekah ya ke negeri Syam itu ibarat. Keluar lagi. Pak. Oh, halo, Assalamualaikum Kak Syakoni. Nah, sepertinya keluar lagi ya. Memang sinyalnya agak putus-putus ya, teman-teman semuanya ya. Oke, sambil kita coba lagi konfirmasi ke Kak Akannya. Iya, sepertinya ada gangguan sinyal di tempat Mas Akan. Halo, cek. Ya, sudah masuk lagi. Agak-agak naik turun sinyalnya ternyata, Mas. Iya, sudah aman lagi. Coba lagi kita. Oke. Halo, Mas Akan. Oke. Ya. Halo, cek. Ya, sudah masuk lagi. Assalamualaikum. Maaf, ini kok sinyalnya lagi ini ya? Iya, naik turun ternyata. Sebentar ya. Siap. Ya, semoga sinyalnya bisa lancar kembali ya, teman-teman ya. Baik. Amin. Coba cek, ini terdengar jelas? Jelas. Sinyal please, kali ini saja. Please, sinyal kali ini saja. Baik, sampai mana tadi? Ini adalah persepsi kita yang salah terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah sejatinya sebenarnya adalah orang yang kaya raya. Kok bisa gitu? Kenapa? Pada umur 16 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berjualan dan berdagang dari negeri Mekah ke negeri Syam. Itu ibaratkan dari Bapak Ibu tinggal Lampung, Balikpapan, dari Medan, dari Jakarta, dari Tangsel dan segala macamnya,
berjualan dari tempat tinggalnya masing-masing hingga apa? Hingga Mekah, sampai Singapura, sampai Cina, sampai Hong Kong dan segala macamnya. Itu namanya bisnis impor. Dan Rasulullah SAW sudah berjualan dari 16 tahun. Sumber hadir, Masya Allah. Jauh-jauh ya ini. Jadi Rasulullah SAW sudah berjualan dari umur 16 tahun. 16 tahun tuh sudah impor barang dari negeri Mekah ke negeri Syam. Kira-kira Bapak Ibu ada dong yang anaknya itu umur 16 tahun. Kira-kira hari ini ngapain? Mungkin sekolah SMA, betul? Lagi menjalani fokus belajar sekolah, betul? Rasulullah 16 tahun sudah berjualan dari negeri Mekah ke negeri Syam. Jadi sudah impor dari Jakarta ke Singapura, Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW meminang calon istrinya ya waktu itu. Saat itu Rasulullah SAW meminang calon istrinya dengan mahar yang luar biasa. Berapa? Yaitu 20 unta merah. Masya Allah. 20 unta merah. Coba 20 unta merah kita rupiahkan gitu ya. Unta satu ekornya saja kalau kita rupiahkan itu mungkin bisa di angka 50 juta. Sapi aja udah 30 juta ya. Iya, betul. Sapi aja udah 30 juta. Unta kita hargakan 50 juta semisal. 50 juta dikali 20, Masya Allah. 1 miliar. 1 miliar mahar yang diberikan Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah, Masya Allah. Itulah kayanya Rasulullah. Coba saya mau tanya kepada bapak-bapak dulu pas nikah, ada nggak Pak yang ngasih mahar ke istrinya 1 miliar gitu seperti Rasulullah? Ada nggak? Coba, ada nggak yang ngasih mahar ke istrinya 1 miliar gitu? Ada nggak? Ibu-ibu ada nggak, Bu? Suaminya yang dulu ngasih mahar ke ibunya 1 miliar. Ada nggak? Kagak ada. Kagak ada. Ada, Masya Allah. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Enggak ya, kebanyakan tidak ada ya, Masya Allah. Saya mau minta doa boleh ya? Jadi saya kan masih bujang nih ya, Bapak Ibu semua. Saya minta doa ya. Saya minta doa gimana caranya Allah kasih saya rezeki di saat saya melihat dan sudah tahu wanita yang paling sempurna bagi diri saya minta doanya ya buat bisa memberikan mahar seperti Rasulullah SAW. Amin. 1 miliar ya Allah. Amin. Nah, itulah kayanya Rasulullah SAW. Memberi mahar kepada Siti Khadijah di umurnya beliau itu 25 tahun sudah memberikan mahar 1 miliar, Masya Allah. Amin. Makasih doanya Bapak Ibu semua, hadirin semua yang dirahmati Allah. Makasih doanya. Amin. Itulah Rasulullah SAW. Di usianya yang ke-25 memahar Siti Khadijah dengan mahar 1 miliar total rupiahnya, Masya Allah. Itu minimal ya. Minimal 1 miliar, Masya Allah. Rizky Bilar kemarin berapa ya, Mas? Itu kan viral tuh, Rizky Bilar kasih mahar ke Lesti Kejora. Berapa miliar gitu. Itu artis ya. Masya Allah. Pokoknya berarti kalau misalnya Rizky Bilar itu, balik dulu sebelumnya, yang tadi dulu. Ya. Berarti kalau Rizky Bilar itu kaya ya, misal Rizky Bilar itu kaya ya, itu ngasih maharnya kayaknya sih nggak sampai 1 M ya kalau nggak salah ya. Itu kayaknya nggak sampai 1 M ya Rizky Bilar ya. Makanya Rasulullah berarti kalau di Indonesia kekayaannya itu udah kayak artis papan atas, yang mobilnya banyak, yang rumahnya besar, itu Rasulullah SAW kekayaannya. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan bersedekah seperti angin yang berhembus. Sedekah gitu. Bapak Ibu semua yang hadir hari ini yang dirahmati Allah, mau nggak bisa sedekah seperti Rasulullah? Kayak angin yang berhembus gitu ya. Insya Allah pasti semuanya mau ya. Makanya kita harus jadi orang yang kaya kayak Rasulullah. Tapi bukan buat hambur-hamburin uang, bukan buat foya-foya, bukan buat gimana-gimana. Tapi gimana caranya kita bisa
bersedekah seperti angin yang berhembus. Masya Allah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam kitab Amwalun Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekayaan 1,2 ton emas. Coba ibu-ibu yang biasanya beli emas, 1 gram emas berapa ya harganya ya Bu? 1 gram emas berapa harganya? 1 gram. 1 jutaan. 1 gram emas berapa Mas harganya Mas? 1 juta. 1 juta. Misal kita ambil 1 juta biar gampang ngitungnya ya. 1 gram emas itu 1 juta. 1 juta 1 gram dikali 100 gram. 100 juta. 100 gram dikali. Pokoknya banyak deh ya. Itu kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. 1,2 ton emas, Masya Allah, luar biasa. Itu kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan perjuangannya kepada sahabat-sahabatnya. Ada namanya Abdurrahman bin Auf, tahu ya? Pasti tahu, insya Allah semua orang tahu. Abdurrahman bin Auf itu, beliau itu merupakan salah satu orang terkaya di Mekah pada zamannya. Dan merupakan juga seorang yang imannya sangat kuat. Masuk dalam jajaran 10 orang yang dijamin masuk surga. Bahkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 8 dari 10-nya merupakan orang kaya. Mungkin ada Sayyidina Abu Bakar yang merupakan pengusaha kaya raya yang mengorbankan segala hartanya buat umat muslim. Mana ada coba orang yang kalau misalnya orang nggak kaya itu ngorbanin seluruh hartanya buat perjuangan umat muslim mungkin mikir ya. Tapi kalau orang yang kaya, yang cari uangnya gampang, insya Allah ngorbanin semua hartanya mau kayak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abdurrahman bin Auf merupakan orang yang kaya raya pada zamannya. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang luar biasa kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itu merupakan momen yang sangat berat bagi Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf harus meninggalkan seluruh hartanya. Meninggalkan semua hartanya. Kebun-kebunnya, rumah-rumahnya, kebun-kebunnya. Bahkan harta-hartanya itu ditinggal semua. Coba, kira-kira Bapak Ibu semua, na'udzubillahi min zalik ya, na'udzubillahi min zalik, semoga tidak terjadi. Kira-kira kalau keadaannya na'udzubillah kayak Abdurrahman bin Auf, dalam 1 hari tiba-tiba asetnya diambil semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba kekayaannya 0 rupiah. Ada nggak yang masih berdiri tegar gitu ya? Mungkin jarang dari kita ya. Hanya sedikit dari orang-orang yang Allah pilih, hartanya semua dicabut, tapi tetap senyum, tetap tegar gitu. Mungkin beberapa ya. Tapi Abdurrahman bin Auf merupakan salah satunya. Ketika diambil semua hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dalam 1 hari nggak ada gitu uangnya. Karena harus meninggalkan kota Mekah. Jadi ke Madinah nggak membawa semua hartanya. Ketika itu musibah yang luar biasa bagi Abdurrahman bin Auf, namun Abdurrahman bin Auf tetap berdiri dengan senyuman, Masya Allah. Saya sudah mengalaminya juga, Masya Allah. Semoga yang udah mengalaminya Allah ganti harta-hartanya jadi yang lebih berkah, yang lebih banyak ya buat kita bisa terus bersedekah seperti Rasulullah, sedekah seperti angin yang berhembus, insya Allah. Amin. Baik, kayak gitu. Abdurrahman bin Auf tetap berdiri dengan senyuman, tetap semangat untuk hijrah buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampainya Abdurrahman bin Auf di kota Madinah, beliau bertemu dengan sahabat bernama Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf bertemu dengan sahabat dari kota Madinah, orang Ansor gitu, bertemu dengan pemuda kota Madinah. Sahabat dari kota Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi bilang kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi kan sahabat antar sahabat itu saling mencintai ya. Saking cintanya Sa'ad bin Rabi bilang, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta yang banyak. Saya punya dinar yang banyak. Silakan kamu ambil.
Saya bahkan punya rumah-rumah, silakan kamu pilih satu untuk engkau tempati, wahai Abdurrahman. Bahkan saya punya istri-istri yang cantik, yang solehah, silakan kamu pilih satu untuk engkau nikahi. Masya Allah. Itulah tanda sayangnya dari sahabat ke sahabat lainnya. Bahkan jangankan harta, malah istrinya pun rela diberikan buat sahabat lainnya. Masya Allah. Itulah saking cintanya sahabat terhadap sahabat lainnya. Terus kata Abdurrahman apa? Kata Abdurrahman, Barakallahu wahai Sa'ad, dari hartamu, terima kasih atas segala hartamu yang kau tawarkan. Cukup ambil lagi, saya tidak perlu. Wahai Sa'ad, kebun-kebunmu, rumah-rumahmu, silakan kamu ambil, saya tidak perlu. Silakan kamu ambil semuanya. Terima kasih. Istri-istrimu yang cantik, silakan kamu simpan. Tidak perlu, aku tidak perlu istri-istrimu. Cukup satu, wahai Sa'ad. Dia minta, Abdurrahman tuh minta ke Sa'ad bin Rabi. Tapi bukan minta harta, bukan minta rumah, bukan minta istri. Apa yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi? Padahal udah ditawarin hartanya, udah ditawarin rumahnya, udah ditawarin semuanya, tapi Sa'ad nolak. Abdurrahman bin Auf nolak. Tapi Abdurrahman minta sesuatu nih. Apa yang diminta Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf bilang, cukup satu, wahai Sa'ad. Cukup satu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Cukup satu, wahai Sa'ad. Zuluni. Kata Abdurrahman, Zuluni. Zuluni ala so. Apa artinya itu? Kata Abdurrahman, terima kasih buat semua hartamu, rumahmu, istri-istrimu, terima kasih. Zuluni. Zuluni ala so. Artinya apa? Cukup satu, wahai Sa'ad, tunjukkan kepadaku jalan menuju ke pasar. Maka di balik batu-batu kota Madinah, aku akan menemukan dinar yang banyak, emas-emas yang berlimpah. Masya Allah. Jadi Sa'ad tuh nggak perlu hartanya, Abdurrahman tuh nggak perlu hartanya Sa'ad, nggak perlu rumahnya Sa'ad. Cukup tahu jalan menuju ke pasar, insya Allah Abdurrahman sudah punya hartanya, sudah punya rumahnya. Insya Allah Abdurrahman bin Auf tuh tahu jalan menuju ke pasar saja, insya Allah Abdurrahman bin Auf dengan kepercayaan dirinya tuh bisa kaya dengan hanya tahu jalan menuju ke pasar dan berjualan di sana. Masya Allah. Itulah kepercayaan diri dari Abdurrahman bin Auf yang mengajarkan kepada kita berbisnis tuh nggak perlu modal yang besar, nggak perlu properti. Cukup satu, Bapak Ibu semua, untuk berbisnis adalah tahu jalan menuju ke pasar. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, saya mau tanya, boleh? Kira-kira kita siap nggak buat jadi Abdurrahman bin Auf selanjutnya? Siap nggak menjadi Abdurrahman bin Auf selanjutnya, pengusaha kaya raya yang sukses, yang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya untuk perjuangan Islam, Masya Allah. Siap menjadi Abdurrahman bin Auf selanjutnya? Saya doakan insya Allah yang hadir hari ini menjadi penerus-penerus Abdurrahman bin Auf selanjutnya. Amin. Yang membela Muslim juga merupakan pengusaha kaya raya yang sukses. Amin. Baik, jika Bapak Ibu hari ini berkumpul di sini sebagai Abdurrahman bin Auf selanjutnya, insya Allah saya duduk di sini, saya hadir di sini sebagai Sa'ad bin Rabi yang akan memberitahukan kepada Bapak Ibu semua kemana jalan menuju ke pasar untuk menjadi sukses. Dan jalan menuju ke pasar adalah berbisnis umroh. Tepuk tangan dong buat kita semua, Masya Allah. Ayo, Mas, lanjut. Insya Allah saya berdiri di sini hari ini menjadi Sa'ad bin Rabi yang akan menunjukkan kepada Bapak Ibu semua kemana jalan menuju ke pasar untuk menjadi sukses. Dan adalah jalan menuju ke pasar merupakan adalah berbisnis travel umroh. Baik Bapak Ibu semua, kenapa umroh itu bisnis terdahsyat sepanjang masa? Kenapa bisnis umroh itu bisnis terdahsyat gitu sepanjang masa? Baik, lanjut Mas. Baik. Kenapa umroh adalah bisnis terdahsyat sepanjang masa? Yang pertama karena trennya sepanjang masa. Apa itu tren? Tren itu ibaratkan popularitas. Jadi
Kalau trennya habis, habislah bisnis itu tersendiri. Jadi tren tuh kayak gini, ibarat tren tuh kayak gini. Semisal jangan bisnis deh, misal tren-tren sekarang ada kayak di TikTok gitu ya, mungkin anak muda pada nonton ya di TikTok ya, kayak kamu nanya gitu ya, atau begitu sulit gitu-gitu ya. Itu namanya tren. Itu namanya tren. Ketika tren itu habis, maka habislah hal tersebut itu. Kalau kita ambil contoh dalam produk, dalam bisnis itu, tren itu kayak ini Pak. Kayak misalnya es kepal Milo gitu ya. Es kepal Milo tahu ya? Es kepal Milo tahu kan? Nah, BlackBerry itu tren namanya. BlackBerry itu tren. Ayo, tren apa lagi coba? Tren apa lagi? Coba komen-komen. Tren itu apa lagi? Lato-lato, ya betul itu tren. Boba, lato-lato. Nah, kayak gitu tuh namanya tren. Ketika tren itu, biasanya tuh yang namanya tren itu gampang habis. Paling beberapa waktu, habis itu trennya habis. Habis-habis, itu nggak kedengeran udah. Kalau dalam produk tuh kayak, betul masker, atau es kepal Milo, gitu kan dulu sempat viral ya es kepal Milo ya. Orang aja jualan es kepal Milo di pinggir jalan, penghasilannya luar biasa. Tapi sekarang kita pernah dengar nggak es kepal Milo? Jarang. Es kepal Milo, cappuccino cincau ya, kayak gitu-gitu ya. Itu namanya tren. Tapi umroh, trennya nggak akan pernah habis. Kenapa? Karena Allah yang menjamin, Ka'bah tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Ka'bah tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Selama ada Ka'bah itu, insya Allah yang namanya bisnis umroh akan terus-menerus berjalan. Makanya, bisnis umroh ini tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati sama tren. Karena apa? Karena Allah yang menjamin bisnis umroh atau Ka'bah tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Makanya itulah dahsyatnya berbisnis umroh. Kita insya Allah bisnis umroh ini kita bisa jual sampai hari kiamat ya. Karena Allah yang jamin. Allah yang jamin Ka'bah tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Baik, yang kedua, destinasinya tidak akan pernah berubah. Sebenarnya travel umroh ini sama ya kayak perjalanan pariwisata lainnya. Jadi orang pergi ke semisal aja orang dari Jakarta, dia uangnya banyak nih, unlimited ya. Orang pergi kayak dari Jakarta ke Singapura gitu ya. Orang pergi dari Jakarta ke Singapura, pulang ke Jakarta lagi. Kira-kira dia kalau punya uang banyak, maunya ke Singapura apa ke negara lainnya? Kalau udah pernah ke Singapura? Negara lain ya. Negara lain ya. Kenapa? Karena udah pernah ngerasain Singapura, bosen kayak gitu ya. Tapi kalau umroh, coba saya mau tanya yang hadir hari ini. Coba saya mau tanya yang hadir hari ini. Ada yang udah pernah umroh? Ada yang udah pernah umroh? Udah. Masya Allah. Ada yang udah pernah umroh? 3 kali, Masya Allah, 6 kali, Masya Allah. Alhamdulillah sudah. Banyak ya dari kita yang udah pernah umroh gitu ya. Sudah. Belum, semoga yang belum Allah mudahkan, Allah kasih cara gimana caranya bisa umroh. Nah, ada tadi bilang, tapi tidak bosan. Ini dia. Orang yang sudah pernah umroh, insya Allah balik ke Jakarta, ke Indonesia, kalau ditawarin pergi ke luar negeri, umroh insya Allah mau lagi dan tidak bosan, betul? Malah makin rindu, nah itu dia. Orang pulang dari Mekah, malah makin rindu pergi ke Mekah lagi, Masya Allah. Itulah kenapa umroh ini destinasinya tidak akan pernah berubah, karena kita sebagai umat muslim akan terus dan menerus rindu ke Baitullah. Makanya destinasinya tidak akan berubah. Mau umroh, amin Pak. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa berangkat umroh ya. Baik. Selanjutnya, pertama trennya sepanjang masa, kedua destinasinya tidak pernah berubah. Yang ketiga, demand-nya selalu ada dan cenderung meningkat. Kenapa kayak gitu? Nih ada tabel ya, dari 1435 Hijriah sampai 1440 Hijriah, umroh tuh mengalami
peningkatan yang luar biasa dalam per tahunnya. Jadi ada 1.260.000 orang yang pergi ke Baitullah dalam 1 tahun, Masya Allah. Banyak ya, banyak apa banyak banget? Banyak banget ya. Yang menjadikan Indonesia merupakan keberangkatan umroh terbanyak di dunia kedua setelah Pakistan. Tapi bagi saya itu nggak keren. Kenapa nggak keren? Indonesia ini merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Bahkan umat muslim Indonesia ini melebihi negara Pakistan. Ekonomi Indonesia tuh melebihi orang Pakistan. Baju-baju orang Indonesia baju-baju orang Pakistan tidak sebagus baju-baju orang Indonesia. Betul ya? Tahu negara Pakistan ya? Kira-kira kalau image pertama yang dari negara Pakistan tuh apa ya? Mungkin bajunya nggak sebagus orang Indonesia, betul ya? Rakyat-rakyatnya juga banyak yang jelata. Bahkan kalau yang udah pernah umroh, orang Pakistan tuh biasanya tidurnya di pinggir jalan, di teras masjid, kayak gitu-gitu ya. Nah, kenapa kita bisa kalah sama orang Pakistan? Padahal umat muslimnya banyakan Indonesia. Padahal ekonominya bagusan Indonesia. Padahal baju-bajunya bagusan orang Indonesia. Kok bisa kalah banyak umrohnya ke sana? Itulah kenapa orang Indonesia ini belum sadar akan berangkat umroh. Belum sadar akan pentingnya berangkat umroh dan faedahnya berangkat umroh. Makanya kita harus mensiarkan ini sebagai penerus Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajak seluruh umat dunia, seluruh umat muslim dunia untuk pergi ke Baitullah. Siap melanjutkan syiar para nabi? Siap mensiarkan ini? Mengajak orang-orang ke Baitullah? Siap? Masya Allah. Amin. Siap. Semangat. Siap. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Siap. Siap. Masya Allah. Keren-keren nih. Yang hadir semuanya semangat semua deh. Pokoknya yang sehat harus semangat. Oke? Kalau mau umroh, terutama saya mau kasih sepil dikit deh. Saya mau kasih tahu dikit nih. Insya Allah saya akan kasih tahu gimana caranya buat umroh semudah senyuman alias gratis. Mau nggak? Mau nggak? Yang semangat insya Allah umroh gratis. Tapi yang nggak semangat cuman diantar sampai bandara terdekat aja deh. Kalau ke Lampung ke Bandara Natar gitu terus sudah pulang lagi ya. Kalau di Jakarta diantar ke Soekarno-Hatta terus pulang lagi ya. Tapi kalau yang semangat insya Allah diantarnya sampai Bandara King di Madinah sana. Masya Allah. Mau ya? Mau. Masya Allah. Semangat semua ya berarti hari ini ya. Kalau udah bilang mau ya. Masya Allah. Baik, lanjut Mas. Nah, kenapa harus travel umroh? Kenapa harus travel umroh? Yang pertama adalah muslim terbesar di dunia. Kayak yang saya bilang tadi. Sekitar 200 juta orang di Indonesia merupakan orang muslim. 88% orang Indonesia merupakan orang muslim. Jadinya, kalau kita mau nawarin bisnis umroh ini, kita mau nawarin produk kita yang kita jual ini, gak usah jauh-jauh kemana-mana. Lah, depan rumah aja muslim, belakang rumah muslim, kanan muslim, kiri muslim, ke depan dikit, depan komplek, udah masjid, ya kan? Karena apa? Karena muslim terbesar di dunia ada di negara kita ini. Makanya potensi pasarnya luar biasa. Yang kedua, kelas menengah muslim Indonesia semakin meningkat. Kelas menengah muslim Indonesia semakin meningkat sehingga harga umroh tuh semakin bisa dibeli. Yang ketiga, masa tunggu haji yang luar biasa lamanya. Coba di daerahnya masing-masing. Tunggu haji tuh berapa tahun, Bapak Ibu semua? Daerahnya masing-masing tunggu umroh tuh berapa tahun? 32 tahun. Sidoarjo 32 tahun, Masya Allah. 33, Masya Allah. Kira-kira kalau 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun. Mas Ahsan umurnya udah 40 tahun belum? Belum ya? Mas Ahsan aja hidupnya masih di bawah masa tunggu haji gitu. Saya juga, Masya Allah.
Lama banget ya 40 tahun, 30 tahun. Itu merupakan waktu yang sangat lama bagi kita. Makanya 30 tahun, 40 tahun tuh wah lama banget. Orang udah pengen lihat Mekah, udah pengen lihat Ka'bah gitu ya. Orang udah pengen lihat Ka'bah harus nunggu 30 tahun, 40 tahun. Lama apa lama banget? Lama banget ya. Lama banget. Orang udah kebayang-bayang nih kan. Wah, mau lihat Ka'bah, mau cium Hajar Aswad. Kalau jalur haji harus 40 tahun. Mungkin orang zaman dulu yang masa tunggu hajinya masih 2 tahun, masih 3 tahun gitu ya. Itu prefer atau lebih mau ke berangkat berangkat Ka'bahnya sekalian aja lah haji gitu ya. Sekalian aja nunain kewajiban gitu, sekalian haji buat lihat Ka'bah. Tapi kalau sekarang orang udah mau lihat Ka'bah harus nunggu 30 tahun. Makanya orang beralih dari daftarnya haji ke umroh. Itulah dia kenapa potensinya sangat luar biasa di Indonesia. Karena orang-orangnya mau lihat Ka'bah itu tadinya jalur haji beralih ke jalur umroh. Karena jalur umroh sebulan, Hamin 1 bulan juga insya Allah bisa berangkat. Kalau haji, Masya Allah, masa tunggunya yang luar biasa lamanya. Baik, lanjut Mas. Ya. Oke, produk umroh ini sebenarnya sejatinya sangat mudah dijualnya. Mungkin kalau kita lihat harganya 30 juta, sekian gitu kan. Itu mungkin harga yang besar ya untuk dikeluarkan seseorang buat berjualan buat membeli sesuatu gitu ya. Tapi umroh nih sebenarnya sangat mudah untuk dijual. Kenapa? Karena produk knowledge-nya simple. Kita nggak harus belajar susah-susah apa itu yang namanya umroh. Karena apa? Karena pasar sudah kenal dengan produknya. Jadi sebelum kita kasih tahu ke orang apa itu umroh, insya Allah dia sudah tahu apa itu umroh. Coba kita tanya, kakek-kakek yang tinggal di pedalaman gitu ya, dia muslim. Coba kita tanya, ketika kita tanya, "Kek, tahu apa itu umroh nggak?" Insya Allah pasti jawabannya tahu. Apa kek umroh itu? Ke Mekah, ke Ka'bah. Ngapain di Ka'bahnya? Tawaf 7 kali. Tawaf, berapa kali tawafnya? Kayak 7 kali. Insya Allah selama dia muslim tahu apa itu umroh. Semisal kita jual manggis ya, kita harus tahu manggis itu yang manis gimana, yang matang yang gimana, kita lihat aja nih udah tahu yang busuk yang mana, yang enak yang mana. Kita harus mempelajarinya, bagaimana cara dia tumbuh kalau kita mau berdagang manggis gitu ya. Kita harus belajar. Bahkan saya pernah belajar yang namanya NLP. Saya pernah belajar yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Itu kayak ilmu bagaimana caranya berbicara, berkomunikasi gitu. Itu aja belajarnya kan ada 10 level. Satu levelnya itu aja bisa 3 minggu gitu belajarnya. Buat sekedar belajar itu doang gitu. Jadi 3 minggu mungkin butuh 30 minggu. Kira-kira 30 minggu buat mempelajari NLP secara keseluruhan. Itu waktu yang lama untuk mempelajari suatu hal. Tapi kalau umroh, insya Allah nggak usah belajar susah-susah. Kita dan orang lain insya Allah tahu apa itu umroh. Betul ya gitu ya. Yang ketiga, mudah karena perwakilan tidak pusing dengan masalah visa, tiket, hotel, transportasi, makanan, dan pembimbing. Kenapa? Karena semua itu udah diatur sama kantor pusat gitu. Jadi kalau kita mau nawarin orang umroh, kita tinggal cukup nawarin aja, cukup orang daftar ke kita. Kita nggak harus kasih ngurusin tiket, nggak harus ngurusin hotel, nyari hotel, nulis visa, request visa, ngurus transportasi dan lain-lainnya. Insya Allah data yang kita ambil, orang yang mau daftar ke kita, dioper ke kantor pusat dan kantor pusat yang mengelola semuanya. Nih, Bapak Ibu semua, saya mau kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu nih, ini harus disimak. Saya mau kasih tahu bagaimana caranya bagaimana cara terbaik untuk berjualan. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak cara terbaik untuk berjualan? Mau. Pada komen mau, Masya Allah. Baik.
Bagaimana cara terbaik untuk berjualan? Cara terbaik untuk berjualan adalah mencicipi produk itu sendiri. Kita berjualan manggis. Gimana cara tahu manggis yang enak yang gimana kalau kita nggak cicipin? Gimana cara manggis yang nggak busuk yang gimana kalau kita nggak cicipin? Makanya cara terbaik untuk bisa berjualan umroh adalah mencicipi produk itu sendiri. Dan alhamdulillah Samira Travel dengan kehebatannya, dengan luar biasanya, memberikan kemudahan untuk para mitra-mitranya, untuk para orang yang bekerja sama dengan Samira Travel, untuk bisa mencicipi produk itu sendiri. Dengan apa? Dengan promo 5 free 1. Masya Allah. 5 free 1. Coba. Bapak-bapak, teman pengajiannya banyak gak? Teman-teman nongkrongnya, tetangganya banyak gak? Banyak ya pasti insya Allah ya. Ibu-ibu, teman pengajiannya, teman arisannya banyak gak? Banyak ya. Hanya dengan kita mengajak 5 orang saja pergi ke Baitullah, kita mendapatkan 1 paket free umroh gratis senilai 30 juta rupiah. Masya Allah. Keren apa keren banget? Keren apa keren banget? Jadi kita ngajak 5 orang aja ya. Tetangga 1, tetangga. Bahkan tetangganya 3 orang anaknya. Udah 4 orang itu. Tetangga sama suaminya berangkat umroh sekeluarga. Anaknya 3. Itu udah 5 orang loh. Kita langsung otomatis dapat 1 paket free umroh gratis senilai 30 juta rupiah. Itulah kerennya Samira Travel dibanding yang lain. Keren apa keren banget? Keren banget. Masya Allah. Itulah kerennya Samira Travel ya. Jadi 5 orang aja tuh dapat 1 umroh gratis buat kita sendiri. Coba kalau travel lain tuh harus bawanya 1 bis, 2 bis gitu ya. Kalau orang mau umroh gratis, mau dapat umroh gratis tuh harus bawa orang 1 bis, 2 bis gitu ya. 1 bis aja isinya 40 orang. Harus bawa 40 orang baru umroh gratis. Kapan umrohnya gitu kan. Tapi di Samira Travel ini 5 orang saja dapat 1 paket umroh gratis senilai 30 juta. Keren apa keren banget? Siapa yang baru tahu umroh tuh semudah senyuman? Siapa yang baru tahu umroh tuh gampang banget semudah senyuman? Saya baru tahu, Masya Allah. Makanya kalau mau umroh gampang tuh kita belajar senyum dulu ya. Belajar senyum dulu, set, udah tahu cara senyum, nanti tahu gimana caranya umroh semudah senyuman. Masya Allah. Itulah kerennya Samira Travel. Bisa gampang buat umroh gratis. Baik, lanjut Mas. Ya. Nah, dikeluarin slide-nya. Bisnis yang menjanjikan. Travel umroh ini adalah bisnis yang menjanjikan. Kenapa? Karena yang pertama, tidak mengenal kelas. Tidak mengenal kelas, insya Allah semua orang nih bisa untuk berangkat umroh. Bahkan orang yang belum mampu umroh pun insya Allah bisa untuk berangkat umroh. Tadi dengan 5 free 1, insya Allah orang yang belum ada uangnya, tapi pengen banget untuk berangkat umroh, insya Allah itu bisa untuk berangkat umroh dengan 5 free 1. Itulah bantuan-bantuan Allah untuk para orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat umroh, tapi sangat mau untuk berangkat umroh. Bantuan Allah yang disalurkan dari Samira Travel. Tepuk tangan dong buat Samira Travel. Keren banget, keren apa keren banget Samira Travel. Masya Allah. Oke. Tidak mengenal kelas, insya Allah semua orang itu bisa untuk berangkat umroh. Makanya kalau kita nawarin umroh ke orang, itu sebenarnya bisa ke semua orang. Bisa ke kelas bawah, ke kelas atas. Insya Allah semua orang itu bisa umroh. Karena yang memberangkatkan umroh itu bukan kita. Tapi siapa? Tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa filosofi dari kain ihram gitu ya. Dari pengusaha kelas kakap sampai pengelarat pun
itu disatukan di tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengenal kata bosan. Tidak mengenal kata bosan. Tadi yang saya bilang tadi udah pernah umroh, insya Allah mau bolak-balik untuk berangkat umroh itu mau. Makanya kalau kita nawarin orang yang udah umroh pun sekalipun, kita tawarin umroh insya Allah pasti mau. Yang ketiga, tidak mengenal keterbatasan. Orang yang dengan segala keterbatasannya, ada yang sakit, bahkan ada orang kakinya tuh nggak ada dua-duanya, tapi nekat buat tawaf pakai tangan jalannya. Itu membuktikan bahwa umroh tuh tidak mengenal keterbatasan. Baik, lanjut Mas. Nah, selain umroh gratis, ini yang keren lagi nih dari Samira Travel ya. Selain umroh gratis, Oke. Selain umroh gratis, ada banyak lagi hal-hal yang diberikan cuma-cuma dari Samira Travel, Masya Allah. Yaitu adalah 1 unit Pajero Sport atau Fortuner gratis. Keren apa keren banget? Keren apa keren banget? Bentar. Keren apa keren banget? Masya Allah. Hanya dengan 117 jamaah dalam 1 kali keberangkatan, insya Allah mendapatkan 1 unit Pajero Sport atau Fortuner gratis. Masya Allah. Keren apa keren banget? Keren apa keren banget? Nah, ini ada Bu Fitria dari Balikpapan dapat 1 unit Fortuner, ada Bu Kartina dapat 1 unit Pajero Sport. Lanjut, Mas. Ini ada Pak Jojo dapat Fortuner dari Batam, ada Pak Fauzi dan Bu Novi ya dari Jember dapat 1 unit Pajero Sport. Lanjut. Ini ada Bu Yuli dari Cirebon dapat Hyundai Santa Fe. Ada Bu Husnul dapat Pajero Sport. Lanjut. Ada Bu Yulinar dari Pekanbaru dapat Pajero Sport. Ada Bu Hasriani dapat Expander. Nih, coba kira-kira keren nggak ya? Kira-kira keren nggak ya ibu-ibu nih, ibu-ibu? Kira-kira keren nggak? Pulang-pulang ke rumah gitu ya, teriak-teriak gitu dari depan rumah. Ayang, sayang gitu. Teriak ke suaminya. Aku bawa Pajero Sport nih pulang gitu. Keren apa keren banget? Keren banget ya. Ibu-ibu nyetir sendiri pulang ke rumah, tiba-tiba bawa mobil baru. Nah ini ibu-ibu ini nih, Bu Yulinar, Bu Hasriani, ini mereka tiba-tiba pulang tuh bawa mobil gitu buat suaminya. Itulah kerennya Samira Travel. Oh, mungkin di pikiran kita mendapatkan segitu jamaahnya kebanyakan gitu ya. Lanjut, Mas. Dengan 64 jamaah, hanya dengan 64 jamaah dalam 1 kali keberangkatan, 64. Tadi 5 orang jamaah dalam 1 keberangkatan dapat 1 umroh gratis. Tapi dengan 64 jamaah dalam 1 kali keberangkatan dapat 1 unit Rise gratis. Keren apa keren banget? Ini Bu Entin, Po Entin ya dari Bekasi dapat 1 unit Rise. Bu Fitri Alika dapat 1 unit Rise. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu semua kenalin ini namanya pendan ya. Jadi alhamdulillah saya sendiri udah dapat gimana enaknya di Samira Travel ya. Saya sendiri alhamdulillah dapat ini, Rise. Dapat Rise ya dari Samira Travel ya. Nah, saking senengnya Rise ini saya kasih namanya pendan gitu ya. Jadi itu ada modifannya, itu bempernya saya oprak-aprik itu segala macamnya, pokoknya namanya juga anak muda gitu ya. Dapat mobil gratis gitu, apalagi itu pasti di otak-atik gitu mobilnya. Nah ini bempernya saya ganti, dan bempernya pun biaya modifnya pun alhamdulillah dari penghasilan yang luar biasa dari Samira Travel. Keren apa keren banget Samira Travel? Keren apa keren banget? Keren. Keren apa keren banget nih Samira Travel. Masya Allah. Oke lanjut Mas.
Lanjut aja. Nah, kenapa kita harus menjadi mitra Samira Travel? Lanjut. Alhamdulillah, Ini ada video ya. Kita bersyukur saksikan kepada ya Allah videonya ya. SWT. Hari ini Ini suara adalah saya tetap terdengarkan ya, Mas? hari Walaupun yang video ya. ditunggu-tunggu oleh Oke. umat Islam Indonesia. Setelah hampir 2 tahun pandemi ini menutup keberangkatan umroh di seluruh dunia dan Indonesia, hari ini alhamdulillah hari yang ditunggu-tunggu karena jam perdana terbang ke Saudi Arabia dari Samira Travel sebanyak 419 jamaah, 1 pesawat charter full. Ya, hari ini menjadi duta-duta jamaah Indonesia. Yang harapannya dengan keberhasilan keberangkatan hari ini berdampak kepada bertambah baiknya perkembangan umroh, keberangkatan umroh untuk ke Saudi berikutnya. Dan juga hari ini adalah sebuah Ini adalah Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro dan Umi Dini Citasari, tahun depan untuk Indonesia, CEO dari Samira adalah Travel saat yang dan menentukan. juga Yang pertama komisaris adalah dari Samira Travel. perdana dari Garda terdepan Samira Travel Soekarno-Hatta, untuk ya. perdananya Kemudian yang kedua adalah umroh perdana dibuka juga untuk pesawat Indonesia yang di ada pandemi, di Masya Allah. Madinah, direct dari Indonesia. Merupakan orang hebat, Bersyukur kita garda panjatkan kepada terdepan Allah. umroh Terima kasih Indonesia. juga kepada pemangku kebijakan yang Dan hari juga ini merupakan sudah banyak membantu orang tua kita saya tercinta. terlaksananya Jadi keberangkatan Ustadz Fauzi Wahyu perdana Muntoro dan Umi Dini Citasari 419 ini jamaah adalah ini. ayah dan ibu Juga saya. terima kasih yang sebesar-besarnya kepada umat Islam Indonesia yang sudah mempercayakan keberangkatan umroh perdana ini dan seterusnya kepada Samira Travel. Kami tetap memilih untuk yakin, Samira Travel tetap memilih untuk yakin memaksimalkan kemauan dan tekad kita untuk di memberangkatkan saat travel lain tertidur, di saat travel lain terlelap di masa pandemi, Samira Travel memilih untuk tetap yakin. Di tahun 2021 kemarin di masa pandemi juga kita memberangkatkan jamaah-jamaah. Alhamdulillah tidak ada kendala dan mudah-mudahan ketangguhan dari Samira ini kemudian berdampak kepada bangkitnya travel umroh Indonesia. Samira Travel menjadi ikon bangkitnya travel umroh Indonesia, Masya Allah. 2019, ribuan jamaah Samira Travel berkeliaran di sekitar kota Madinah. Ribuan jamaah Samira Travel menguasai kota Madinah. Bahkan pertama kali dalam sejarah, ribuan jamaah Samira Travel bersolawat di depan Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi. Maaf Mas, suaranya hilang. Ada yang nggak kelihatan? Halo, cek. Oke, mungkin bisa di-pause dulu. Suara saya jelas, Mas? Jelas. Oke. Coba videonya jelas nggak? Suaranya. Oh, sebentar. Coba kita ulang lagi ya. Iya. Yang tadi dulu, Mas. Yang video sebelumnya. Sebentar. Oke. Oke, sudah. Belum ada videonya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, dicepetin dikit. Oke, sip. Iya, videonya agak lag ya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu semua. Oke, nggak apa-apa deh. Ini nggak ada suaranya, nggak apa-apa ya. Sambil saya jelasin aja ya. Suara videonya nggak ada. Coba. Suara videonya. Belum ada.
Udah nggak apa-apa di videonya dimundurin dikit, Mas. Saya sambil jelasin aja nggak apa-apa. Oke, sini aja. Baik, di sini ribuan jamaah Samira Travel bersolawat serentak pertama kali dalam sejarah bersolawat serentak di pelataran kota Madinah, pelataran Masjid Nabawi di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Inilah Samira Travel. Nah, ini keberangkatan 2020-2021. 2020-2021 merupakan hal yang buruk, terutama bagi keberangkatan umroh. Tapi kami tetap bangkit. Umroh ditutup, kami tetap bangkit. Samira Travel kembali dengan 1 pesawat full mendarat di Madinah. Bisa dilihat di video ini, walaupun agak putus-putus, nggak apa-apa ya. Tapi dilihat dari video ini, di pelataran Ka'bah hanya ada Samira Travel. Bahkan, saking ditutupnya bandara Saudi Arabia untuk dunia, di tempat sa'i hanya ada Samira Travel. Samira Travel menguasai kota Mekah, Masya Allah. Inilah Samira Travel, Bapak Ibu semua. Nah, keberangkatan 22 merupakan lonjakan lagi bagi kita. Akhirnya terwujud. Nah, ini ada suaranya nih, Mas. Oh, tadi ada hilang lagi. Nah, ini keberangkatan 2022. Ini keberangkatan 2022. Di saat umroh ditutup 2 tahun lamanya, 2021, 2020, umroh ditutup. Jamaah berangkat dalam kondisi siap. Coba digedein, Mas. Mungkin bisa ya? Kurang gede mungkin. Pol aja. Terus. Oh, nggak apa-apa ya dah. Nah, ini jamaah Samira Travel. 419 jamaah diberangkatkan ke Baitullah. Perdana setelah ditutupnya umroh selama 2 tahun, Samira Travel menjadi orang pertama yang menapakkan kakinya di tanah Madinah yang kosong orang. Pasti tahu kita semua beritanya, Madinah kosong, kota Mekah kosong, tapi Samira Travel menginjakkan kaki pertama di Indonesia, bahkan dunia, untuk keberangkatan umroh. Inilah Samira Travel, Bapak Ibu semua. Ini keberangkatan 2022, 419 jamaah diberangkatkan ke Baitullah. Perdana dari Indonesia. Travel pertama yang menapakkan kakinya ke Baitullah itu Samira Travel. Nah ini, pramugari pun senang, pilot pun senang, 2 tahun lamanya nggak bekerja, sekarang bekerja kembali. Masya Allah. Jamaah-jamaah pun berangkat dengan kondisi yang sangat senang luar biasa. Karena sudah 2 tahun lamanya rindu ke Baitullah. Nah ini, kami memberangkatkan 1 pesawat full. Disambut oleh Kementerian Rakyat Indonesia untuk Saudi Arabia. Disambut oleh orang-orang Saudi Arabia yang senang terhadap kehadiran kami. Bahkan pertama kali dalam sejarah, ratusan jamaah Samira Travel berbaris rapih untuk memasuki Masjid Nabawi. Kita lihat di sini nggak ada satupun orang selain jamaah Samira Travel, Masya Allah. Kalau kita lihat sekarang, di Madinah ini penuh dengan orang, tapi pada saat itu hanya Samira Travel yang menapakkan kakinya di kota Madinah, Masya Allah. Inilah Samira Travel, Bapak Ibu semua. 419 jamaah hanyalah awalan, karena setiap 3 hari sekali kami memberangkatkan 1 pesawat full, yaitu 419 jamaah pula ke Baitullah. Masya Allah. Sehingga mencatat rekor, dalam 3 bulan kami mendapatkan jamaah, kami memberangkatkan 8.376 jamaah ke Baitullah. Dalam 3 bulan kami memberangkatkan 8.376
jamaah ke Baitullah sehingga mendapatkan gelar keberangkatan terbanyak di masa pandemi. Mendapatkan rekor muri Indonesia. Inilah Bapak Ibu semua, Samira Travel. Travel dengan ribuan jamaah setiap bulannya. Travel dengan rekor muri Indonesia. Travel nomor 1 di Indonesia. Inilah Samira Travel. Baik, ini ada video lagi. Oke. Udah nggak apa-apa Mas, di skip aja, nggak apa-apa. Nah, ini intinya videonya apa? Inti dari videonya yang sebelumnya ini, yang tadi saya skip ini, inti videonya adalah ketika kita lagi dapat penghargaan rekor muri Indonesia. Jadi apa? Samira Travel kerennya lagi nih, selain dapat umroh gratis, dapat mobil gratis, penghasilan luar biasa. Samira Travel nih, alhamdulillah pada tanggal 29 Maret kemarin kita dapat rekor muri Indonesia sebagai keberangkatan terbanyak semasa pandemi. Samira Travel nih keren apa keren banget? Coba komen. Samira Travel nih keren apa keren banget? Keren banget, Masya Allah. Keren bingit, keren banget. Dalam 3 bulan dari Januari sampai Maret 2022, kami memberangkatkan 8.376 jamaah. Bahkan per Januari sampai Desember, kami memberangkatkan 25.276 jamaah ke Baitullah. 25.000 jamaah ke Baitullah, sehingga mendapatkan rekor muri Indonesia sebagai keberangkatan terbanyak semasa pandemi. Keren apa keren banget Samira Travel nih? Keren apa keren banget? Masya Allah, keren banget ya. Inilah Samira Travel. Jadi kalau masih ngerawin Samira Travel, tadi udah kita lihat gimana kerennya Samira Travel. Baik, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih. Berapa sih penghasilan yang didapatkan dari menjadi mitra Samira Travel? Ayo Mas, keluarin Mas. Satu-satu. Kita ada 3 paket, dari paket murah paling murah sampai paket paling besar. Paket paling murahnya ketika kita mendapatkan 1 orang jamaah, kita mendapatkan penghasilan 1.500.000. Buat yang paket Sukari di atasnya 2 juta rupiah. Dan paket Majol, paket paling atasnya 2.700.000 rupiah. Jadi ketika kita dapat 1 orang jamaah, kita mendapatkan 2.700.000 rupiah. Kalau masih bingung gimana sih caranya jualan umroh ini, insya Allah mitra pengundang akan mengajarkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan jamaah. Karena di Samira ini kita ada tanggung jawab. Kita tanggung jawabnya 3D. Mitra-mitra yang bergabung, kita ada tanggung jawab 3D. Diajarin, diumrohin, disuksesin. Itu tugasnya siapa? Itu tugasnya dari Samira Travel. Makanya kita akan selalu ada seminar-seminar untuk bimbing para mitra-mitra. Juga insya Allah mitra-mitra pengundang Bapak Ibu semua yang akan mengajarkan kepada Bapak Ibu semua gimana caranya berjualan umroh di Samira Travel. Dan mendapatkan penghasilan paling murah, paling kecil 1.500.000 sampai 2.700.000 per orangnya. Ini dari Jakarta, ada tetangga saya ya. Ini mitra yang luar biasa, Ustadz Rahmani namanya. Beliau Ustadz Rahmani sebulannya itu bisa berangkatin 3 pesawat, Pak. Bisa nyari jamaah hingga totalnya 3 pesawat. 1 pesawat aja isinya tuh 300 orangan. Satu pesawat isinya tuh 300 orangan, Masya Allah. Makanya Ustadz Rahmani bisa membawa 3 pesawat per bulannya, Masya Allah. 3 pesawat per bulannya, Masya Allah. Kalau 1 orangnya aja 2.700.000, gimana ya kalau 3 pesawat gitu. 1 pesawat isinya 300 orang, Masya Allah.
Oke. Nah, ini 2.700.000. Aslinya masih besar lagi. Kenapa? Tadi saya bilang 5 free 1, 5 free 1. Ketika kita mendapatkan 5 orang jamaah, kita dapat satu paket umroh senilai 30 juta rupiah. Nah, paket umroh ini bisa kita jadikan 3. Apa saja? Bisa kita umrohin, kita pakai buat umroh. Ketika kita sudah umroh, kita bisa, kalau kita dapat lagi paket umroh gratis, kita bisa kasih ke orang, sedekah ke orang. Dan kalau sudah sedekah juga, masih ada paket gratis lagi yang kita dapatkan, kita bisa jual lagi. Senilai 30 juta rupiah. Jadinya kalau kita hitung lagi, 5 orang dapat 30 juta rupiah. Jadi kalau dibagi 5, kita mendapatkan penghasilan 1 orang saja. 1 orang untuk berangkat umroh, kita mendapatkan 6 juta rupiah untuk 1 orangnya. Keren apa keren banget? Banyak apa banyak banget? Banyak apa banyak banget? Bukan hanya 2.700.000 saja buat 1 orang yang kita ajak buat berangkat umroh ya, tapi 5 orang. 6 juta untuk 1 orang. Jadinya 2 juta, jadinya 5 orang dapat 30 juta rupiah. Nah, berarti ibarat 1 orang kita dapat penghasilan 6 juta rupiah. Keren apa keren banget Samira Travel. Terbaik banget, Masya Allah. Oke, lanjut Mas. Banyak banget ya. Lanjut aja, lanjut. Nah, ini. Free umroh tour leader, uang saku tour leader. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti ya. Jadi kalau kita mendapatkan 40 orang, kita dapat kita menjadi tour leader. Jadi 40 orang, ibarat kita dapat, ini bonusnya lagi ya, ini bonus 40 orang. Pertama, penghasilan kita. Ibaratkan paket Sukari, paket paling rendahnya. Kita dapat 40 orang dalam 1 kali keberangkatan. Oke? Kita dapat 40 orang dalam 1 keberangkatan. Kita mendapatkan penghasilan 60 juta rupiah. Terus mendapat lagi bonus lagi komisi 1 juta kali 4 juta rupiah. Terus free umroh sebagai tour leader juga dapat uang saku tour leader senilai 5 juta rupiah. Jadi totalnya berapa tuh? 60 juta tambah 4 juta tambah 5 juta, 69 juta rupiah kalau 40 orang. Masya Allah. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, sebenarnya untuk menjadi mitra Samira Travel, tuh gratis, pakai tis Bapak Ibu semua, gratis. Tapi kalau kita berjualan nggak ada modal, nggak ada alat tempurnya. Kalau kita berjualan nggak ada alat tempurnya, gimana kita mau berjualan? Kalau kita perang nggak ada alat tempur, bisa nggak? Orang lain pakai shotgun, pakai AK-47, kita pakai tangan kosong gitu, bisa nggak? Emang kita medok apa ya? Makanya ketika kita berperang, kita butuh yang namanya alat tempur. Samira Travel menyediakan alat tempur buat para mitra-mitranya. Apa saja yang didapat dalam paket alat tempur ini? Paket tools mitra ini yang kita dapatkan, keluarin lagi Mas, satu lagi. Oke. Dapat spanduk, dapat roll up banner, flyer, brosur, buku formulir, kartu nama, tas, ID card, dan jas eksklusif. Nah, jasnya kayak gini nih. Ini namanya Reski Aditya, tahu ya, Reski Aditya ya. Reski Aditya ini adalah artis ya, itu jadi brand ambassador kami. Ganteng ya, ibu-ibu. Reski Aditya ganteng ya, Bu? Ganteng nggak Bu Reski Aditya, Bu? Reski Aditya ganteng nggak, Bu? Ini artis ini ya, artis SCTV ya. Reski Aditya ganteng ya, Bu? Reski Aditya sama saya ganteng mana ya, Bu? Reski Aditya sama saya ganteng siapa ya, Bu? Oh, ganteng suaminya katanya. Ganteng suami masing-masing, ya siap. Saya sama Reski Aditya ganteng mana, Bu?
Oh, ada yang ada yang bilang sama-sama ganteng, gantengan saya dikit, gak apa ya, makasih ya. Nah, ini dapat jas. Jadinya kalau Rezky Aditya nih ganteng gara-gara pakai jas dari Samira Travel ya. Jadinya kita dapat jas eksklusif juga gamis plus hijab. Nah, jasnya coba Mas Aksan lagi pakai jas ini kan Samira kan? Iya, benar. Coba diliatin dong jasnya. Waduh. Nah, Iya. ini jas dari Samira Travel. Jas ada di sininya ada coklat-coklatnya. Jasnya keren banget. Betul. Nah, kalau bikin sendiri ini mungkin jasnya bisa 2 juta rupiah ya. Nah, coba kita lihat gimana dapat keseluruhan tools mitranya, dapat spanduk, roll up banner, flyer, brosur, buku formulir, tas, ID card dan lain-lainnya. Ayo, lanjut Mas. Nah, berapa biayanya? Udah, hop, stop. Biaya untuk mendapatkan semua tools-nya, roll up banner, flyer, brosur dan lain-lainnya itu dan jas juga itu 2.500.000. Tapi tapi karena tadi ada ibu yang bilang saya lebih ganteng dari Rezky Aditya ya. Samira Travel mengubah harganya dari 2.500.000 menjadi 1.550.000 diskon khusus untuk hari ini, Masya Allah. Jadinya dengan 1.550.000 kita bayar bukan buat untuk daftar menjadi mitra ya, tapi buat dapat semua tools-toolsnya untuk mendapatkan semua barang-barangnya apa aja, brosur, satu rim, spanduk, roll up banner, flyer, ID card, juga jasnya itu semuanya totalnya 1.550.000. Itu murah apa murah banget? Nah, jadinya kita hari ini daftar jadi mitra Samira Travel 1.550.000 udah dapat semua barang-barangnya. Habis itu besok pagi insya Allah kita udah mulai gerak tawarin ke orang buat bisa umroh sama kita. Habis itu kita langsung dapat jamaah gitu ya, dapat jamaah paket majol, dapat ujroh satu orangnya 2.700.000. Kita modal malam ini 1.550.000, besok pagi langsung dapat jamaah 2.700.000. Kira-kira tuh udah balik modal apa untung? Kira-kira udah balik modal apa untung? Coba. Kita daftar 1.550.000. Habis itu besok paginya kita dapat satu jamaah. Kita dapatkan berarti ujrohnya 2.700.000. Kira-kira kita udah balik modal apa untung? Kira-kira kita udah balik modal apa untung? Coba komen. Untung. Masya Allah. Untung. Udah untung ya. Udah untung ya, Masya Allah. Malah kok penghasilan satu orangnya aja lebih murah gitu, lebih mahal, lebih banyak gitu daripada biaya buat tools-toolsnya ya. Makanya ini kerennya Samira Travel ini ya. Baik, lanjut Mas. Nggak usah video, balik lagi aja. Maaf. Nah, saya perkenalan yang tadi aja Mas, yang modal. Saya perkenalan lagi boleh ya, Bapak Ibu semua, saya perkenalan lagi boleh ya? Saya perkenalan lagi boleh ya? Jadi nama saya Syaukani Fauzi, saya dari Jakarta. Alhamdulillah umur saya sekarang masuk ke 17 tahun. Nah, jadi per akhir tahun kemarin saya ulang tahun yang ke-17 tahun. Jadinya saya masih kelas 3 SMA. Alhamdulillah 17 tahun ini bisa mulia, bahagia, dan sejahtera bersama Samira Travel. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang hadir hari ini, siap gak buat mulia, bahagia, dan sejahtera? Siap gak?
Siap gak buat menjadi penerus risalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi pebisnis kaya raya yang sukses? Siap gak? Saya aja yang 17 tahun aja siap gitu loh Bapak Ibu semua. Saya aja yang 17 tahun itu aja siap. Kira-kira Bapak Ibu semua yang hadir hari ini siap gak? Siap, Masya Allah siap semua ya, Masya Allah. Masya Allah siap semua. Siap ya untuk menjadi penerus risalah Nabi Ibrahim, siap ya. Baik. Baik, Tante Ami ada nggak Tante Ami? Tante Ami ada? Kira-kira saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, siap nggak menjadi mitra Samira Travel? Siap nggak? Siap nggak kita niatin diri kita buat ngajak orang ke Baitullah, kita buat bayar tools, nggak usah pikirin modal buat bayar deh. Kita siap aja nggak buat menjadi mitra Samira Travel, mendapatkan penghasilan satu orang yang 6 juta rupiah, dan umroh insya Allah bolak-balik berkali-kali. Siap nggak? Masya Allah, siap. Oke. Mas, kalau yang siap ini gimana nih, Mas? Baik, oke. Yang siap boleh langsung diisi ya. Kemarin kan ada yang namanya formulir. Nah, tadi juga sudah kita japri. Boleh tulis nama mitra pengundangnya ya. Jangan lupa diundang sama siapa nanti ya kan. Nah, teman-teman boleh langsung hubungi mitra pengundangnya. Langsung aja japri langsung. Kak, saya siap nih untuk jadi mitra Samira, untuk meneruskan jadi perpanjangan tangan Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Boleh teman-teman langsung chat. Kalau yang masih bingung, saya sudah send itu nomor di chat ya. Nah, langsung saja teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya hubungi mitra pengundangnya masing-masing ya. Langsung tuliskan namanya juga. Gitu. Baik, ya, gitu. yang siap menjadi mitra Samira Travel, silakan isi formulirnya ke mitra pengundangnya. Silakan isi formulirnya ke mitra pengundangnya. Ayo, silakan isi formulirnya ke mitra pengundangnya. Baik. Ya, masakan kita boleh nih, Masya boleh Allah. kita buka semua kameranya ya, kita foto bareng Iya, dulu. boleh. Oke, kita foto bareng ya. Ya, siapkan senyum terbaiknya, ya kan? Mau umroh semudah senyuman, kita latihan dulu buat senyumnya dulu ya. Baik, kita buka dulu kameranya, kita foto bareng ya, oke? Yang siap menjadi mitra Samira Travel, coba kita buka kameranya. Yang siap menjadi mitra Samira Travel, kita buka kameranya, kita foto bersama. Oke, ayo buka kameranya. Yuk, buka kamera yuk. Ayo buka. Gayanya boleh ya saya atur ya. Jadi gayanya kita kayak gini, taruh di dada. Ini apa sih? Ini adalah 3 tanah suci yang wajib, yang harus kita paksakan, kata Rasulullah SAW. Kata Rasul, kita harus ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Itu 3 tanah suci yang harus kita datengin. Oke, kita taruh sini ya. Kita foto bareng ya. Boleh yuk. Semuanya yuk dibuka. Kameranya semuanya, kita berpose. Oke, siap ya semuanya ya. Ada 248 peserta nih. Ya, Masya Allah. Mari kita, boleh? 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Wah, banyak banget ini, Masya Allah. Masya Allah. Lagi ya. Wah, keren banget. Di Zoom saya aja sampai 10 loh, 10 slide loh. Masya Allah. Ini keren-keren malam ini, luar biasa. Ini calon pengusaha sukses semuanya ini ya. Amin. Baik, sudah semuanya. Keren. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Insya Allah yang semangat, saya doakan bisa umroh bolak-balik gratis bersama Samira Travel. Amin. Karena saya sendiri alhamdulillah juga udah
bolak-balik gitu umroh sama Samira Travel gratis, alhamdulillah. Alhamdulillah saya udah dapat umroh gratis, dapat penghasilan juga di Samira Travel, juga dapat mobil race gratis, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Saya Syaukani Fauzi pamit undur diri. Apa kita ada sesi satu lagi ya, Mas ya? Apa udah cukup Boleh. sampai sini? Sesi siu. Iya. Bukan. Kita ada sesi Kita yang namanya sesi siu. enggak sesi ini coaching Oh, dikit. oke. Boleh. Jawab aja, tanya jawab. Tanya jawab, oke. Sekarang tanya jawab aja. Oke, Bagi-bagi coba tanya hadiah. jawab. Boleh Sekarang bagi-bagi hadiah. Insya Allah ya ke depannya ya. Oke, sekarang sama Tante Ami. Boleh Tante Ami? Teh Ami sudah ada? Tante Ami. Di mute itu Tante Ami. Oke, hadir, siap. Oke, ini saya kenalin ya Bapak Ibu semua, ini namanya Tante Ami ya. Jadi Tante Ami ini suami istri sama Ustadz Rahmani yang saya bilang tadi. Jadi mereka berdua kerjasama sebagai suami istri gitu ya, Masya Allah. Itu setiap bulannya bisa berangkatin 3-4 pesawat gitu bisa. Allahu Akbar. Bayangin Bapak Ibu semua, satu pesawat itu 300 orang. Satu orangnya aja penghasilannya 6 juta gitu. Gimana kalau 300 orang? Gimana 300 orang itu kali 3? 900 orang, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita sesi tanya jawab sama Tante Ami. Baik, Mas Aksan, terima kasih. Saya balikin lagi ke Mas Aksan sama Tante Ami. Mas Aksan, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Keren banget tadi. Kapan-kapan kita adain acara lagi ya kita aja. Amin. Baik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, yang semangat juga semua hari ini, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Saya Syaukani Fauzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mulia, bahagia, sejahtera. Oh ya, mulia, bahagia, sejahtera. Itu adalah jargon kita ya. Jadi harus mulia, harus sejahtera, harus bahagia juga. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kita boleh tanya jawab bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang mau masih ada masih bertanya-tanya gimana nih, boleh langsung di chat di kolom komentar ya. Nanti akan kita langsung bahas sama Teh Ami. Boleh Bapak Ibu semua yang tadi ada yang tanya-tanya nih, tapi masih di dalam materi, jadi kita kumpulkan aja. Langsung ke sesi tanya jawab. Boleh teman-teman semuanya, langsung aja. Atau mau langsung buka mikrofon juga boleh. Ayo. Masih malu-malu sepertinya ya Teh ya. Nah, sudah ada yang tanya nih ya. Ada di chat yang di atas. Oke nih, boleh nih Tami nih. Apa semua mitra akan dibimbing untuk berjualan? Karena tadi ada yang join dari 20, tapi nggak dapat semua marketing kitnya. Oh ya. Baik. Boleh Tami bisa dijelaskan ya semuanya ya. Tami masih di mute itu. Bisa dibuka dulu mic-nya. Ya, oh masih belum ya. Oke. Gimana? Sudah? Teh Ami? Oke, siap sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini masih ada yang bertahan. Ini 218 lagi, luar biasa. Ya. Ya, jadi tadi ada pertanyaan ya, kita didampingi nggak? Insya Allah didampingi, dan untuk segala informasi tadi ada katanya yang sudah join tapi belum mungkin belum ada pendampingan, boleh nanti menghubungi call center kita, call center kemitraan ya, nanti mungkin atau boleh menghubungi dulu Mas Ahsan, nanti kita kasih nomor call centernya ya Mas Ahsan ya. Betul. Gitu kan. Nah, insya Allah
Kita apa namanya, untuk semua mitra itu kita 3D. Ya, 3D, diumrohin, diajarin, disuksesin, gitu kan ya. Karena diumrohin, umroh bersama Samira itu sangat mudah sekali, gitu kan. Diumrohkannya bagaimana caranya, ada solusi 5 free 1, 7 free 1, atau kalaupun belum bisa, kita bisa nyicipin dulu, umroh dulu, bayar belakangan boleh, gitu kan ya. Nah, itu diumrohkan, kemudian diajarin dan disukseskan, insya Allah, apa namanya, eee semua mitra itu akan mendapatkan berbagai pembekalan pelatihan. Ada yang online, ada yang offline gitu kan ya. Nah, yang online ini hampir setiap minggu tuh selalu ada dari divisi kemitraan kita memberikan pelatihan untuk mitra-mitranya. Dan juga untuk yang offline-nya itu banyak sekali mitra-mitra kita. Kita sekarang kantor cabang saja tersebar sudah lebih dari 20 ya. 20, kemudian untuk mitra-mitra se-Indonesia itu sudah hampir mencapai angka di sekitar 18.000 mitra seluruh Indonesia, dan untuk pelatihan offline-nya itu bisa ditemukan di beberapa daerah juga sudah banyak sekarang, insya Allah ya. Kemudian tadi ada apa lagi yang pertanyaannya ini ya? Mana nih tadi? 5 bonus 1 dan 1 jamaah. Oh, bukan. Jadi kalau misalkan Ibu ngambilnya Ibu Silvinawati ya, 5 bonus 1. Jadi kalau misalkan pilihannya, kalau misalkan mau ambil umroh gratis, berarti bawa 5 jamaah gratis 1 umroh. Tapi kalau misalkan mau ambil ujrohnya, berarti nggak dapat umroh gratisnya. Jadi pilih salah satu ya, mau umroh gratis atau mau ujrohnya gitu. Apalagi nih pertanyaannya Mas Ahsan, mana lagi? Yang akan Iya, kita baik. bahas. Semangat ingin menjadi mitra, apakah didapat sudah banyak membuat titik? Iya. Insya Allah. Jadi pemberitahuan Sebisiu ini ada yang offline, online juga banyak ya. Insya Allah itu kalau yang webinar seperti ini, insya Allah seminggu 2 kali ya Mas Hasan ya. Nah Iya, benar. ini tuan rumahnya, pelopornya ini ada Mas Ahsan sama Mbak Ica ya, para milenial juga yang sasarannya memang jangkauannya inginnya seluruh Indonesia ya Mas ya, bahkan sampai ke luar negeri kalau udah webinar begini gitu kan. Ya bisa apa namanya? Bisa dijangkau oleh semua orang gitu kan ya. Ya betul. Nah, tadi itu siapa ada pertanyaan, ada ujrohnya kalau nggak ambil free, iya. Jadi kalau misalkan nggak ambil free dapat ujroh, tapi kalau misalkan ngambil free berarti ujrohnya tidak dapat. Bagaimana cara membangun mental setelah kita dapat penolakan dari calon jamaah? Nggak apa-apa, namanya juga itu adalah kalau semakin sering ditolak akan membuat mental kita semakin kokoh ya. Jadi kalau saya punya prinsip ditolak 1 nanti yang daftar 1000 insya Allah, gitu kan? Jadi jangan baru dia siar 1 kali ditolak udah mundur, jangan ya, gitu kan. Kita harus selalu semangat gitu. Terus pokoknya insya Allah tidak usah ragu lagi untuk jadi mitra Samira. Kalau misalkan pengen sukses, kita tinggal ngikutin aja jalannya orang-orang yang sudah sukses sebelumnya, gitu kan ya. Gitu. Yang saya rasakan, yang saya jalani adalah ketika kita fokus, istiqomah ya, jangan putus asa, yakin. Kan ada peribahasa, ikhtiar itu ikhtiar tidak akan pernah mengkhianati hasilnya, gitu kan ya Mas Hasan ya, Iya, gitu benar. kan. Nah, gitu. Itu ya Mas Hasan sementara. Iya. Sampai jam berapa kita ini? Luar biasa ini udah malam, apalagi yang di timur nih pasti udah ada yang nyampe jam 12 malam 12 kayaknya kalau yang benar. Antusiasnya Masya Allah ya Teh ya. Oh ya iya. tadi nyambung sedikit, tadi kan ada yang mau tahu caranya kalau yang acara seminar atau SIU itu atau SEBI itu nanti kita kirimkan grup ya, grup Telegram juga ada, grup WhatsApp juga ada yang lebih mudah. Nanti di situ kita bakalan share kapan seminar-seminarnya, mulai dari seminar yang online seperti ini sama yang seminar offline juga kita share di sana. Jadi lebih memudahkan siapa aja yang mau gabung mitra. Jadi kita fasilitasi semuanya gitu Teh.
Iya, itu ada yang bertanya tadi 5 free 1 berlaku kelipatan. Iya, jadi kalau 5 dapat 1, kalau 10 dapat 2, kalau 20 berarti dapat 4. Bahkan kalau misalkan paket Safawi Sukari ya, kalau bawa 20 udah gratisnya dapat 4, dapat lagi gratis 1 sebagai tour leader. Syaratnya harus sudah pernah umroh ya untuk jadi tour leader. Jadi kalau udah pernah umroh bawa 20 jamaah gratisnya jadi 5 ya Mas Hasan ya. Luar biasa kan Samira belum lagi dapat uang saku. Pokoknya jangan tunda lagi ya Mas Hasan ya, kalau kita udah apa namanya? Udah banyak buktinya bayar gabung jadi mitra Samira cuman ngeluarin uang 1.550.000 itu kembaliannya unlimited kalau kata saya. Gitu ya. Oke, segitu dulu ya Mas Hasan. Saya kembalikan lagi ke Mas Hasan. Baik. Oke. Ya, kita ada tambahan lagi, ada dari Kak Khadijah ya? Oh iya, tadi ada pertanyaan nih, aku jawab sedikit nambahin Tami tadi. Mengenai mental dan saat ditolak kita ada trainingnya Kak, ada trainingnya yang namanya rejection therapy. Nanti kita akan latih gimana caranya kita mental itu semakin kuat, kita gak ngeluh dan gak down gitu. Itu ada trainingnya juga, jadi gak usah khawatir buat mitra-mitra yang mau gabung dan pengen misalkan mentalnya terasah karena mungkin belum pernah ikut di Samira Travel ini atau di travel sebelumnya, belum dapat penolakan yang banyak gitu ya. Kita ada trainingnya itu namanya training rejection therapy gitu. Jadi semakin teman-teman ditolak, semakin teman-teman happy. Goalnya ke sana gitu. Jadi gak usah khawatir untuk itu. Oh iya itu ya. Jadi untuk yang 5 free 1 itu untuk program yang majol ya. Majol, paket majol itu 5 free 1-nya Safawi. Kalau yang Safawi 10 free 1 ya. Maaf tadi saya ya betul kalau bawa Safawi 20 jamaah berarti gratisnya 3. Masih untung juga dah gitu ya. Gitu. 5 beli 1 ya Mbak? 5 free 1 untuk paket yang majol ya. Untuk yang majol 5 free 1. Nah, kalau untuk paket Sapawi Sukari itu 10 gratis 1. Jadi kalau misalkan Bapak udah pernah umroh, kemudian diutamakan sudah pernah umroh dengan Samira ya. Jadi kalau misalkan bawa 20 jamaah berikutnya nanti gratisnya dapatnya 3 gitu kan gitu ya. Silakan Mas Ahsan, saya kembalikan lagi. Oke. Oke, selanjutnya Bi. Oke. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kita belum umroh, bantu gimana caranya meyakinkan jamaah. Jadi Bapak Ibu, justru karena kita belum umroh harus gabung jadi mitra biar kita dapat bisa umroh gratis. Benar gak Tami? Gitu ya. Jadi gak usah khawatir karena kalau baru umroh di Samira ada programnya 5 gratis 1, 7 gratis 1 gitu, bisa kita manfaatkan untuk bisa umroh gitu. Gak sedikit dari mitra-mitra kita yang belum umroh tapi dia benar jadi mitra dan dia berhasil bisa umroh dengan Samira Travel menggunakan program-program mitranya. Kayak gitu caranya gimana nanti dilatih dengan dengan leader-leadernya, dengan orang berpengalaman karena di Samira itu tidak pelit ilmu, orang-orang ini bisa tanya siapa aja siap untuk sharing ilmunya gitu ya Teh. Iya betul. Jadi jangan takut. Aduh saya belum pernah umroh, gimana ngajakin orang umroh? Justru kalau kita ngajakin kitanya belum umroh nih ya. Cara ngajakinnya itu gini, Bismillah umroh sama Samira yuk bareng sama saya gitu kan ya. Jadi kan orang tuh kadang gini lah, nanti aku umroh temennya siapa gitu kan. Justru ketika kita kalau kita belum pernah umroh, gimana cara kita ngajak orang, kita mau itu sudah pernah umroh atau belum pernah umroh pun kita ajakinnya adalah yuk Bismillah umroh bareng saya gitu kan ya. Insya Allah jangan putus asa pokoknya. Jadi semuanya juga dimulai dari nol ya, dimulai dari nol asal kita yakin insya Allah sukses gitu. Demikian Teh Ica, silakan. Oke gitu ya. Jadi buat semua teman-teman juga yang masih yang harus tetap semangat ya, bukan masih lagi nih, harus tetap semangat karena sudah sampai jam 10 juga ini. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan-pertanyaan, nanti boleh chat saya juga, boleh chat mitra pengundangnya juga buat yang perlu ditanyakan apa saja. Terima kasih. Apalagi nih, untuk tahu jadwal kelas online-nya nanti boleh
kita kirimkan yang namanya ke grupnya, ke grup WhatsApp juga ada, ke grup Telegram juga ada ya. Nanti kita kirimkan melalui Japri masing-masing. Untuk video-video bisa dilihat juga di YouTube-nya Samira Official ya, itu sudah Ya, banyak betul, sekali ya. Oke, baik semua kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar Bisnis Milenial kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kalam dari saya, boleh Bapak Ibu yang mau daftar mitra boleh langsung chat ke mitra-mitra pengundangnya, boleh chat saya juga. Nanti tinggal ketik namanya dan mitra pengundangnya siapa, ya. Nanti akan kita proses lanjut. Ya, gitu dulu Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat selalu. Mas Akang, Mas Isa, dan semuanya ya. Ya. Oh, mana sih lampunya? Aduh. Terima kasih banyak sudah meramaikan acara Jumat hari ini teman-teman semuanya. Sehat dan bahagia selalu dan selamat bergabung dengan Samira Travel.